Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat sehat jasmani sehat rohani sehingga kita bisa berkumpul di masjid rumah Allah yang mulia dalam keadaan sehat walafiat, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita surat At-Taubah ayat 112. Ini kalau bisa dikurangi ekonya, terlalu menggaul. Wonten istilahnya dikurangi. Ekone Pak, cek gak nomor gaungnya dikurangi. Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibunal hamidunas sa'ikhunal At-taibunal abidunal hamidunas sa'ikhunal raki'unas sajidunal amiruna bil ma'ruf. At-taibuna yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Al-abiduna orang yang beribadah kepada Allah. Al-hamiduna orang yang selalu memuji kepada Allah. As-sa'ikhuna orang-orang yang keluar untuk kepentingan ilmu dan agama. Kados jenengan ini keluar dari rumah untuk kepentingan ilmu dan agama. Ar-raki'una orang-orang yang rukuk. As-sajiduna orang-orang yang sujud. Al-amiruna orang-orang yang menyuruh bil ma'rufi dengan perbuatan yang baik ma'ruf. Wanahuna dan orang-orang yang mencegah anil mungkari dari perbuatan mungkar. Wal hafiduna dan orang-orang yang selalu menjaga li hududillahi kepada hukum-hukum Allah. Wa basyiri dan berikan kabar gembira al-mu'minina kepada orang-orang yang beriman. Ayat 112 ini lanjutan dari ayat 111. Ayat 111 itu orang-orang yang betul jelas orang-orang yang berjuang memperjuangkan agama Allah, baik tenaga dan pikirannya dan juga hartanya dikorbankan untuk memperjuangkan agama Allah. Mereka juga berperang, ya, maka harta mereka yang mereka infakkan, tenaga dan pikiran mereka yang mereka gunakan untuk li'ila'i kalimatillah, memperjuangkan agama Allah, akan dibeli oleh Allah dengan surga, ya, akan dibeli oleh Allah dengan surga. Dan janji itu sudah Allah tetapkan di kitab Taurat, di kitab Injil, dan di kitab Al-Quran. Harta itu dari Allah, tapi ketika harta itu disumbangkan untuk agama Allah,
maka harta itu akan dibeli oleh Allah dengan surganya. Kekuatan kesehatan kita ini dari Allah, tenaga dan pikiran ini dari Allah. Tapi kalau tenaga dan pikiran itu kita sumbangkan demi tegaknya agama Allah, maka tenaga pikiran ini akan dibeli oleh Allah dengan surganya. Janji itu sudah Allah tetapkan di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dan di dalam kitab Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah, dan janji itu pasti akan dipenuhi oleh Allah. Fastabshiru bi bai'ikum, maka bergembiralah kalian dengan transaksi jual beli kalian, alladzi bay'tum bi, yang kalian telah mengadakan transaksi jual beli dengan Allah. Wa dzalika huwal fawzul adzim, dan itulah suatu keberuntungan yang sangat besar. Tuh, kemudian dilanjutkan, siapa yang bisa menjual dirinya, harta bendanya, tenaga dan pikirannya untuk memperjuangkan agama Allah itu, yaitu at-taibuna. Ayat berikutnya memperjelas, yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Al-abiduna, orang yang hidupnya beribadah kepada Allah. Al-hamiduna, orang yang selalu memuji kepada Allah. As-sa'ihuna, orang-orang yang keluar demi kepentingan untuk ilmu dan agama. Ar-raki'una as-sajiduna, orang-orang yang rukuk dan sujud, ini maksudnya sholat. Orang yang rukuk dan sujud ini maksudnya sholat. Tapi kenapa di situ hanya diambil raki'una as-sajidun? Dua gerakan ini merupakan penghambaan kepada Allah. Rukuk itu adalah apa itu? Merendahkan diri di hadapan Allah. As-sajidun, apalagi sujud, 7 anggota menempel di tanah, menunjukkan bahwa kami ini tidak ada harganya dibanding dengan Allah. Artinya kami ini kepada kami ini diciptakan dari tanah, dan kami akan kembali lagi kepada tanah. Itu filosofi sujud itu begitu, bahwa ketika sujud kita membaca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya maha suci Allah, Tuhanku yang maha tinggi. Hanya Allah yang maha tinggi, kita semua rendah di hadapan Allah. Hanya Allah yang maha tinggi. Itu makna filosofi sujud. Makanya hanya diambil ar-raki'un as-sajidun, orang yang rukuk dan sujud maksudnya adalah sholat. Al-amiruna bil ma'ruf, ya, orang yang akan dibeli oleh Allah seluruh hartanya dan jiwa raganya, pikirannya dibeli oleh Allah dengan surga adalah orang-orang yang selalu menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, wan nahuna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ayat ini satu paket. Kalau ada amar ma'ruf, pasti ada nahi munkar. Sama dengan aqimus sholat wa atuz zakah. Ono perintah sholat, mesti ono perintah zakat. Itu sama kan? Ya. Karena sholat itu hubungan vertikal kita kepada Allah, wa atuz zakah hubungan horizontal kita kepada sesama manusia. Amar ma'ruf nahi munkar itu juga begitu. Kita diperintahkan oleh Allah menyuruh kepada yang ma'ruf, tapi juga diperintah kepada Allah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kadang orang itu hanya bisa memerintah kepada kebaikan, tapi tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kan begitu kan? Jarang orang begitu. Tapi tentunya dengan format yang sesuai dengan kondisi masing-masing, kan begitu kan ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Amar ma'ruf nahi munkar.
Terus wal hafiduna, orang-orang yang selalu menjaga li hududillahi, kepada hukum-hukum Allah, batas-batas Allah. Hidup ini, kita ini selalu dibatasi dengan hukum-hukum Allah. Ya, kita ini selalu dibatasi dengan hukum-hukum Allah. Ini tidak boleh, ini boleh, ini diperintah, ini dilarang, ini sunnah, ini wajib, selalu dibatasi dengan hukum-hukum Allah. Maka kita jaga hukum-hukum Allah. Mana yang Allah cegah, maka kita harus mencegah diri kita jangan sampai melakukan itu. Mana yang diperintahkan oleh Allah, kita lakukan itu. Wabasyiri, dan berikan kabar gembira al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, yang menggunakan tenaga dan pikirannya, hartanya untuk memperjuangkan agama Allah tadi itu. Kemudian ayat berikutnya, maka tidak sepatutnya lin nabi, bagi seorang nabi, waladina, dan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang amanu, mereka beriman, ayyastaghfiru, bahwa mereka memohonkan ampun, lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik. Walaupun orang itu uli kurba, masih mempunyai hubungan kerabat, mimba dima, dari sesudah apa yang tabayyana, telah jelas, lahum, bagi mereka, annahum, bahwasanya mereka ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Ayat ini kalau diterjemahkan utuh begini, tidak sepatutnya bagi seorang nabi dan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman mendoakan ampunan, memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu masih mempunyai hubungan kerabat, famili, sesudah telah jelas bahwa mereka itu adalah menjadi penghuni neraka jahim. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad tatkala pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib itu meninggal dunia. Saat detik-detik terakhir Abu Thalib itu menghadapi sakaratul maut. Abu Thalib itu pamannya Nabi yang paling sayang dengan Nabi. Justru orang kafir itu tidak berani menyakiti Nabi itu karena ada Abu Thalib. Tidak berani, Pak. Pembesar Quraisy Abu Thalib itu, ya, pembesar Quraisy, maka nggak berani. Jadi paman yang paling menyayangi Rasul itu ya Abu Thalib itu, Pak. Dan orang-orang kafir Quraisy tidak berani menyakiti Nabi Muhammad itu karena ada Abu Thalib, masih dihormati oleh kalangan Quraisy Mekah. Nah, saat Abu Thalib itu sakit dan menghadapi sakaratul maut, Nabi Muhammad itu merapat ke situ, Pak, nunggu pamane yang sedang sakaratul maut. Nabi Muhammad membisikkan kepada Abu Thalib, wahai pamanku Abu Thalib, bersahadatlah, lafadzkan kalimat la ilaha illallah, lafadzkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebagai bukti bahwa nanti aku akan membela paman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah agar aku bisa membelamu di hadapan Allah. Ternyata di situ juga ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Umayyah, penguasa Quraisy juga. Setelah Nabi Muhammad itu menyuruh Abu Thalib itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Abu Jahal juga ngomong,
wahai Abu Thalib, akankah kamu mengkhianati agama yang dibawa oleh Abdul Muthalib? Begitu Pak. Ya. Jadi royoan. Begitu Nabi Muhammad itu nyampaikan lagi, Pak. Sudahlah paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, biar aku bisa membelamu di hadapan Allah. Abu Jahal ngomong mana? Wahai Abu Thalib, akankah kamu mengkhianati agama yang dibawa oleh Abdul Muthalib? Yaitu agama menyembah berhala, itu maksudnya. Maka kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib adalah, aku tetap menjadi pengikut agama yang dibawa oleh Abdul Muthalib, penyembah berhala, terus meninggal dunia. Rasulullah masih mengatakan begini, aku akan tetap memohonkan ampun untuk pamanku ini selama aku tidak dilarang oleh Allah. Aku tetap akan membela, akan memohonkan ampun untuk pamanku Abu Thalib ini, karena jasanya banyak Pak. Jasanya kepada Rasulullah banyak. Selama Allah tidak melarang aku. Tidak lama kemudian ayat ini turun. Nah begitu. Ayat ini turun, maka nalin nabi, tidak sepatutnya bagi seorang nabi, maksudnya Nabi Muhammad di situ. Walladzina amanu, dan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampunan lil musyrikin kepada orang-orang yang jelas sudah musyrik. Walau kanu ulil qurbah, walaupun dia masih punya hubungan kerabat. Karena masih kerabatnya Rasul terus dibela gitu maksudnya. Langsung Nabi Muhammad ditegur oleh Allah dengan ayat ini. Ya. Jadi kita juga tidak boleh mendoakan kepada, walaupun masih keluarga kita, kalau beda agama ya gak iso. Bukan di Nabi ya gak iso. Kanjeng Nabi yang belani pamane gak iso. Langsung diingatkan, apalagi kita, kan begitu. Jadi tidak bisa. Kalau ada di antara keluarga kita yang beda agama, ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau apa? Ya kan? Jadi walau kanu ulil qurba, walaupun dia masih ada hubungan kerabat, karena Nabi Muhammad dibelani pamane, tapi enggak. Nah gitu ya. Mimba dimaka mau mimba dima tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sesudah telah jelas bahwa dia itu menjadi penghuni neraka jahim karena musyrik. Itu ya, jadi ini jelas ayat ini, gitu ya. Ya, jelas. Jadi ya kalau sekedar jenengan karena masih ada hubungan kekerabatan datang secara kemanusiaan, ya monggo. Datang secara kemanusiaan, ya gak apa-apa. Tapi kalau mendoakan tuh diampuni, ya gak iso. Gak ono dalane, kan begitu kan? Gak ada jalan. Jelas itu ya. Nah, ini juga berlaku kepada Nabi Ibrahim. Yang ayat berikutnya ini untuk Nabi Ibrahim. Wa makana, dan tidaklah istighfaru Ibrahimah, permohonan ampun Nabi Ibrahim, li abihi, untuk bapaknya yang bernama Azar, illa ammau idatin, kecuali untuk memenuhi janjinya, wa'adaha, yang Nabi Ibrahim dulu pernah berjanji akan mendoakan ampun untuk bapaknya, iyahu, ya kepada bapaknya. Falamma tabayyana, maka tatkala telah jelas lahu, bagi bapaknya Ibrahim, annahu, bahwasanya bapaknya Nabi Ibrahim yaitu Azar, aduwwun lillah, menjadi musuh bagi Allah,
tabarro'a minhu, tabarro'a berlepas diri Nabi Ibrahim minhu dari ayahnya. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim la'awwahun, orang yang sangat kasih sayang, halimun, dan maha penyantun. Nabi Ibrahim sangat kasih sayang kepada ayahnya. Jadi Nabi Ibrahim juga pernah berjanji akan mendoakan ayahnya, ya kan, yang bernama Azar, akan mendoakan ayahnya, akan beristighfar untuk ayahnya, berjanji. Maka tatkala ayahnya telah jelas bahwa ayahnya menjadi musuh bagi Allah, bahwa Azar itu tidak sekedar penyembah berhala, akan tetapi malah memproduksi berhala, malah tukang membuat patung, ya, menjadi musuh Allah. Maka tabarro'a minhu, Nabi Ibrahim berlepas diri, maksudnya wis gak ndongakno meneh, kan begitu ya. Nabi Ibrahim sudah tidak mendoakan lagi, ya. Nabi Ibrahim tidak mendoakan lagi, bahkan Nabi Ibrahim diusir dari rumah dan Nabi Ibrahim keluar dari negerinya bersama istrinya Sarah, mengembara, kan begitu kan, mengembara. Nah, itulah dari dua ayat ini sudah jelas bahwa kalau orang itu sudah beda agama, maka kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Ini ada, ya, terjadi pada diri Nabi Muhammad ayat yang pertama tadi, dan juga terjadi pada diri Nabi Ibrahim. Itu. Jadi dengan dua ayat ini kita sudah bisa dijadikan pegangan bahwa kalau ada di antara keluarga kita yang beda agama, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya datang sebagai kemanusiaan, begitu aja. Ikut berbelasungkawa, begitu aja, sebagai kemanusiaan sesama manusia gitu. Ya, tidak bisa memohonkan ampun juga tidak bisa. Nabi Muhammad saja tidak bisa, Nabi Ibrahim juga tidak bisa. Kan seperti itu. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Oke, ini dibantu Pak, monggo. Pak. Waalaikumsalam. Ya, pada zaman ini kita banyak menggunakan doa dari umat non-Muslim pada waktu memulai pidato ceramah dan lain-lain. Namo Om Swastiastu. Itu apa boleh enggak? Macam kita. Maksudnya salam sapaan. Kalau orang Islam kan assalamualaikum kan gitu kan. Iya. Kita mendoakan. Kita didoakan sama ya. Oke. Ya jadi begini, ya itu kan cuma apa ya, sekedar hubungan kemanusiaan kan begitu kan. Ya karena kita itu beda, apa itu di Indonesia itu telah sama-sama dinaungi oleh negara ini ya beberapa agama itu. Ya terserah saja mereka mendoakan, tapi diterima apa enggak ya kita nggak tahu kan gitu. Urusan dia mendoakan ya biarkan, nggak apa-apa. Tapi kalau doa mereka ya kepada siapa mereka berdoa? Kepada Allah atau kepada? Kalaupun toh kepada Allah, karena tidak ada iman ya Allah tidak akan menerima doa itu. Kan begitu. Itu. Kalau mendoakan ya silakan doakan sakar PDW sebagai rasa kemanusiaan ya nggak apa-apa. Tapi doa ini kan hak prerogatifnya Allah. Ya terserah Allah saja. Kalau begitu ya. Tapi kalau kita mendoakan ampunan untuk mereka ya jelas nggak boleh ini tadi. Ini jelas.
Kalau kita dari kita untuk mendoakan mereka supaya diberi ampunan, ya enggak bakal. Kanjeng Nabi aja enggak bisa kok. Apalagi orang biasa kan begitu. Tapi kalau itu yang mendoakan kita, ya biarkan aja. Doa kita juga enggak minta ya. Kalau doakan ya biarkan aja. Doa itu kan haknya Allah, bukan begitu. Itu monggo. Yang lain, barangkali ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk keimanan kita bahwa Allah itu kan ada, selalu mengawasi kita di dalam perbuatan jelek maupun baik atau jelek. Tapi yang saya tanyakan, apa benar dalam Al-Quran itu ada yang menerangkan Allah itu ada? Terima kasih. Menyatakan Bahwa Allah itu tidak ada. Gitu. Allah itu Tidak ada. juga ada, Pak. Enggak ada yang kalau Allah tidak ada ya enggak ono ayat yang menyatakan begitu. Yang menyatakan Allah itu ada banyak, wa ilahukum ilahu wahid. Bahwa Allah itu esa kul huwallahu ahad. Yang menyatakan Allah tidak ada ya enggak ada, Pak. Tidak ada. Terus itu maksudnya? Ada ya, kalau nggak salah kalau saya mendengar di YouTube siapa di Roni itu menyatakan bahwa mana ada ayat yang dalam Al-Quran itu menerangkan ada gitu. Tapi kan tidak ada satu ini. Gimana ya? Saya bisa dibantu. Maksudnya gimana ya? Ayat yang menyatakan Allah itu tidak ada, gitu kan? Enggak. Ya tidak ada, Pak. Allah itu ada. Itu maksudnya. Yang jadi maksud gimana? Kita itu kan ada, dan menurut keyakinan kita itu bahwa Allah itu ada. Ya betul. Ya. Tapi dalam Al-Quran itu tidak ada, dan itu yang saya tanyakan juga, apa benar ini? Dalam Al-Quran itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Seperti itu ya. Allah itu ada, Pak. Kok tidak ada gimana? Ya banyak. Ya enggak ada. Enggak ada ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak ada, ya enggak ada, Pak. Tapi Allah itu ada. Yang benar begitu, Pak. Enggak ada di Al-Qur'an kok menyatakan bahwa ono ayat sing nerangno Allah itu gak ono. Ya gak ada. Enggak. Nggih, Pak. Mohon diperjelas, Pak. Saya dibantu. Mungkin saya kurang bisa menangkap pertanyaannya. Seperti itu. Nggih. Ketika tiada Tuhan, mungkin itu kalau nggak disambung ya tiada Tuhan selain Allah. Oh, maksud Tiada Tuhan, ada kata tiada Tuhan selain Allah. ngoten lho. Tidak ada Tuhan. Iya. Pasti ada Tuhan. Oh, gitu kan. Ya, Oh. Itu kan kalimat tauhid kan, la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah, ya. Oh, tidak ada. Ya, berarti nggak boleh dipotong di situ. Nggak boleh kalimat tauhid kok. Yo, kalau cuma la ilaha, tidak ada Tuhan memang. Tapi nggak boleh dipotong di situ. Oh, itu kalimat tauhid. Illallah, kecuali Allah. Itu, Pak. Oh, gitu. Ya, itu kan dulu
fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ya jangan dipotong di situ. Ya siapa yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Lah dulu orang-orang komunis itu juga menyampaikan itu ke kita. Loh itu Al-Qur'anmu loh, fawailul musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Jadi orang yang sholat itu hamba celaka, lapa waktu sholat. Begitu. Ya, makanya nggak boleh dipotong di situ. Nah, makanya kalau kita itu mengambil dalil ya nggak boleh sepotong. Itu ada lanjutannya. Ya sama dengan kalimat tauhid tadi ya. Ya jangan la ilaha toh. Ya tidak ada Tuhan memang. Ya harus illallah, kecuali Allah. Apa ndak maksudnya Pak? Ada sih kok sing jenengan maksudkan seperti. Jadi kalau di Al-Qur'an ya ayat yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan ya enggak ada Pak. Aman golek itu putih gak ono. Yang ada ya menyatakan bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, nah, seperti itu. Allah itu kekal, Allah itu maha kuasa dan lain sebagainya. Gitu gitu. Berarti benar pernyataan Ustaz tadi. Kenapa? Berarti benar pernyataan Ustaz tadi. Berarti dalam Al-Quran itu tidak ada yang menyatakan Allah itu ada. Di Al-Quran itu tidak ada ayat yang menyatakan bahwa Allah itu tidak ada, gitu loh. Dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang menerangkan bahwa Allah itu tidak ada. Tapi dalam Al-Quran itu banyak ayat yang berbicara tentang bahwa Allah itu ada, gitu Pak. Bahwa Allah itu ada, segitu Pak. Jadi kalimat itu jangan dibolak-balik. Jadi biar nggak rancu, kan begitu ya. Ya memang orang-orang di luar kita itu mencari-cari celah untuk membolak-balikkan kata, begitu kan. Sampai bagaimana orang Islam ini mengakui agama mereka. Intinya kan ke sana. Itu. Jadi jelas ya, dua ayat tadi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad dan berkaitan dengan Nabi Ibrahim sendiri. Itu. Masih ada? Ini Pak, mau Pak? Terus ini. Ini berkaitan dengan ucapan Syekh bagi Atim Sirah beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan wujud itu tidak ada. Sampai 2 kali bilang wujud itu tidak ada. Tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan Allah itu ada. Sampai diucapkan 2 kali. Dalam menerangkan tauhid, beliau menerangkan itu tauhid. Terus nanti, nggih. Wujud itu tidak ada. Ngerti enggak? Beliau mengatakan begitu. Ya, wujud itu tidak ada. Nah, setelah itu lanjutannya. Oh, itu. Ya, jadi maksudnya begini, insya Allah saya juga enggak dengar langsung ya. Ya, khawatirnya juga ada lanjutannya, bahwa wujud itu tidak ada selain Allah. Karena adanya sesuatu di dunia ini karena adanya
Allah. Berarti wujud itu tidak ada. Maksudnya kalau tidak ada Allah, maka tidak ada semua ini. Berarti tidak wujud. Wujud itu kan ada. Nah, tidak ada wujud itu, ya, kecuali wujud itu ada karena adanya Allah. Itu loh. Kecuali adanya Allah. Nah, di situ. Nah, maksudnya tidak ada di Al-Qur'an yang menyatakan Allah itu ada. Itu kan. Ini bahasanya sangat filosofis sekali. Saya juga harus hati-hati ini. Coba kalau tidak bisa menangkap arahnya kemana, itu juga salah nanti itu. Ya. Jadi memang gini, Pak. Kalau ayat yang menyatakan bahwa Allah itu ada langsung, misalnya bentuk berupa kata atau susunan kalimat, memang tidak ada. Yang ada adalah wa ilahukum ilahun wahid. Maksudnya ayat sing nerangno bahwa Allah itu ono, itu enggak ada. Kalimatnya enggak begitu. Memang di Al-Qur'an enggak ada. Tapi yang ada itu wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah gitu, yang ada itu begitu. Ya, terus kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Bukan katakanlah bahwa Allah itu ada. Tidak begitu. Itu permainan bahasa saja, Pak. Permainan bahasa saja itu. Jadi kalimatnya bukan katakanlah bahwa Allah itu ada, enggak begitu. Tapi kul, katakanlah huwa ahad, bahwa dia Allah itu satu. Kalimatnya begitu. Bukan katakanlah bahwa Allah itu ada, enggak ada memang. Ya itu maksudnya gitu. Ya betul. Ya maksudnya gitu ya. Ya memang enggak ada, kalimat itu enggak ada, Pak. Ya, tapi yang ada itu Allah itu esa. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha melihat. Allah itu maha mendengar. Jadi gak ono memang kalimat langsung yang mengatakan Allah itu ada. Itu gak ada, Pak. Gitu maksudnya. Ya, paham saya. Paham. Jadi begitu. Ya. Oke. Ya. Maksudnya gitu, Iya. Saya juga masih memahami tadi pertanyaan jenengan ini. Jadi sebab kalau dikatakan Allah itu ada, maksudnya kalimat ada berarti kan seperti air ini, Pak. Ada. Kan begitu kan? Tapi yang disebut di dalam Al-Qur'an itu adalah sifatnya. Bukan maksudnya benda gitu, maksudnya bukan seperti benda ada terus tidak ada. Bukan begitu. Tapi maksudnya yang disebut adalah sifatnya dan zatnya. Ya, maha mendengar, maha melihat, maha kuasa, itu kan sifat semua. Itu loh maksudnya itu. Ya memang Masya Allah, Profesor saya Tagil itu memang jurusan filsafat ya. Jadi sering membingungkan orang. Ya begini nih, padahal cuma pemulahan kata saja ini. Ya gak ono memang Allah itu ada. Ya gak ono ayat yang mengatakan begitu. Yang ada itu Allah Maha Esa, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Kuasa. Gitu-gitu aja. Gak ada Allah itu ada. Ya gini loh ya. Jadi itu hanya permainan bahasa secara filsafat saja, Pak. Ya, gitu gitu. Jadi mudah-mudahan bisa lebih membuka cakrawala berpikir kita. Tapi bahasa ini juga bahaya, Pak. Kalau ditangkap oleh orang awam, bahaya ini. Gitu loh. Maka harus ada penjelasan, Pak. Iya, harus ada penjelasan. Kalau nggak ada penjelasan,
diterima oleh orang awam esuk diomongno ora marik gak ono Al-Qur'an ayat sing menyatakan bahwa Allah itu ada. Gak ono memang. Yang ada Allah Maha Esa, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Kuasa. Itu. Ya. Jadi kalau lafaz Allahnya ono, itu maksudnya. Tapi Allah yang dimaksud ono seperti benda ini ya gak ono. Wong Allah itu bukan benda, bukan apa. Ya jadi itu maksudnya ya. Ya mudah-mudahan hati kita selalu dibimbing oleh Allah jalan yang benar sehingga kita tetap berada di jalannya gitu ya. Sampun kita akhiri, masa ada lagi? Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi